Karena hal-hal seperti inilah mungkin yang membuat mereka semakin banyak event solo. Kita tuh kemarin sebenarnya tahu pertama kali berita Bradley ini ganti manajer di mana sih? Kalau aku dari TikTok. Twitter. Rere dari Twitter. Oh, dari TikTok. Gue dari Soalnya di TikTok itu pada bikin video-video dengan lagu-lagu yang patah hati gitu loh. Aku pikir ada apa? Ternyata cuma ganti manajer. Alay. Tahu kan yang videonya tuh yang pakai lagu As It Was, terus pakai lagu Tulus, hati-hati di jalan. Alaywa. Terus kayak ada caption kayak gini, yuk kita Brad Winston saling menguatkan gitu. Terus aku mikir kayak ini sebenarnya ada apaan sih kayak gitu. Maksudnya ada masalah gitu. Ayo berdunia saling menguatkan. Terus aku ngecek di komen kan, masih nggak nemu nih. Terus akhirnya pergilah ke Twitter gitu. Nah, nyari tahu dari netizen yang Thailand gitu. Sebenarnya itu ada apa? Terus ada yang bilang kalau mereka ini manajernya udah nggak sama, udah nggak dipegang sama Piet. Jadi sekarang si Win itu masih sama si Piet, sedangkan si Brad itu sama si P-Boyd gitu kan. Terus aku mikir kayak semua video-video bilang sungkawa ini gitu, iya. Jadi aku mikir kayak jadi semua video-video bilang sungkawa ini yang sedih-sedih ini cuma gara-gara pergantian manajer gitu. Ganti manajer doang gitu ya. Terus suruh komen dulu deh. Gitu. Cuma jangan gitu dah. Silakan bagaimana pendapat Anda mengenai segala macam konflik yang terjadi dan video-video sedih yang menusuk hati ini gara-gara pergantian segala manajer. Overthinking. Menurut saya, menurut hemat saya, kalian nggak usah overthinking. Hemat saya nggak tuh? Lah, lu nanya gue kayak lu nanya reporter ke gue, ya gue jawab lah dengan. Oke, lanjut. Silakan lanjutkan. Nggak usah overthinking lah. Tuh mereka masih sama-sama di GMM kan. Ya. Nanti saya akan mengemukakan tesis saya. Anak lain yang beda manajer dan beda company. Apa kabar beda agensi? Ini masih satu company loh, masih satu agency, cuma beda manajer. Dan P-Boyd itu setahu gue udah lama lo nggak megang artis. Iya ya. Udah lama. Wow. Iya, iya bener. Dia kan emang udah lama. Terakhir kayak emang kadang-kadang dia ikut kayak FM itu. Tapi kalau misalnya FM itu kan dia lebih ke kayak tim kreatif kan. Iya. Kayak bikin konsep FM gitu, nggak megang artisnya. Bukan as manager, pure manager. Iya. Udah lama banget. Ya, dia biasanya kan seksi sibuk ya kan? Iya. Dan sebenarnya aku mikirnya gini loh, harusnya tuh fansnya Brad tuh malah seneng sih kalau misalnya Brad dihandle sama P-Boyd gitu. Soalnya dia tuh nggak, setauku dia nggak megang artis lain gitu. Jadi dia bisa fokus ke Brad. Dan P-Boyd mungkin P-Boyd itu termasuk senior kan? Iya, dia udah lama banget. Dia udah tahu lah kayak maksudnya tuh bisa handle pekerjaan dengan baik kayak gitu. Kita kapan sih terakhir ketemu P-Boy? Fan meeting terakhir apa 2018 ya? 2018 ya. Kita terakhir ketemu P-Boy kayaknya. Iya benar. Dan dia masuk yang care loh sama artis. Iya. Ya manajer ada kelebihan ada kekurangannya masing-masing sih. Kayak modelan Piyui itu kan dia atentif banget ya. Maksudnya benar-benar seorang jiwa emak-emak yang menjaga anaknya. Iya benar. Iya ya, beda lagi Piyui gitu kan. Beda lagi manajer yang lain gitu. Iya. Tapi aku ngerti sih kenapa fans overthinking gitu. Soalnya kan apa ya? Mungkin mereka berpikir kalau terjadi apa sih pergantian manajer gitu, perpisahan manajer, mereka berpikirnya kalau Brad sama Win mungkin nggak bakal sering bareng, terpisah. Mungkin mereka khawatir kalau kapalnya mungkin karam gitu, tenggelam gitu. Iya makanya nggak usah overthinking. Terus banyak yang mikir kayak gitu sih.
Kayak takutnya kalau si Brad sama Win itu nggak banyak interaksi lagi, banyak kerjaan yang beda. Oh, Intinya of course. adalah gak usah overthinking. Aku sih mikirnya gini, selama itu membantu artis kalian, dia bisa lebih biar bisa lebih berkembang, terus karirnya semakin maju, so why not gitu kalau ganti manajer. Soalnya kan kita tahu sendiri kan, Win itu jadwalnya padat banget gitu kan, Brad juga gitu. Terus kalau misalnya Piet harus megang mereka berdua, ya kalau misalnya jadwalnya beda hari sih nggak apa-apa. Kalau pas misalnya jadwalnya di hari yang sama, masa Piet harus membelah diri? Ya gue inget sih waktu itu si Piwi ada acara, si Chris sama si Afgan ya waktu itu. Piwi lagi megang 2. Akhirnya Chris dititipin kan sama yang lain. Oh iya benar. Anak titipan. Iya makanya gitu. Ya daripada keteteran. Jadi mungkin pihak GMM pun tahu dengan kesibukannya artisnya mereka, manajernya pun nggak ngatasin gitu loh. Tapi coba kita flashback deh. Dari awal sebenarnya manajernya Brad Pitt ini siapa aja sih? Apakah selalu orang yang sama? Oke, sebenarnya tuh manajernya Brad itu dulu sempat ganti juga ya. Maksudnya tadinya dia tuh bukan sama Piet gitu. Pas awal-awal dia gabung ke JMM, dia dihandle sama Piat. Ya kan? Piat ya, bukan Piet ya. Bukan Piat. Beda. Nah, yang megang si Jimmy, ya. Jimmy sama si. Ya. Oh iya, Terus Jimmy sama si. Terus habis itu dia dihandle sama Piet barengan sama Win. Jadi langsung. Sama Piet kan. Iya, dari tahun 2020 dia dihandle sama Piet. Nah, kemarin ini baru dia diganti ke P-Boy. Win pun juga pernah mengalami pergantian manajer sebentar gitu. Jadi pas awal-awal dia dihandle sama Piet, terus sempat dioper ke Piwi sebentar, habis itu balik lagi ke Piet gitu. Ya jadi sebenarnya bukan hal baru sih mereka ganti-ganti manajer gitu kan. Enggak. Bukan sekali ini aja. Iya, jadi kenapa harus overthinking ya kan? Sebenarnya juga kalau kita ngikutin JMM dari lama gitu, emang sering gitu ada rotasi manajer gitu. Iya. Emang suka sih. Iya itu ya buat efektivitas sih. Jadi kayak tapi itu juga ini sih biar tahu sih. Jadi bukan sekali ini aja sih ada pergantian manajer di Bright sama Win kan. Iya. Jadi fans kayaknya nggak perlu deh terlalu nggak perlu overthinking. Gimana sih gitu loh. Oh mereka biasa juga kok di JMM. Iya. Hal yang biasa, nggak cuma di Bright sama Win aja, di artis lain pun juga ada sering pun begitu. Beda manajer dan gonta-ganti, di handle ini ntar di handle itu gitu. Ini gue ada pendapat, mungkin ini dari sisi teknisnya ya. Ya kita kan sama-sama orang event, kita tahu ya. Yes. Kita juga tahu brand gitu ya. Kayak menurut gue sih sekarang kan mereka makin banyak tuh jadwal solonya, apalagi dengan follower yang belasan juta kan, kayak brand gue rasa 14 brand 14, Win 13 ya kalau nggak salah ya. 12, berapa gitu. Enggak, yang per hari ini kayaknya udah 13 Win. Udah 13. Nah, berarti itu kan indikasi bahwa popularitas mereka itu kan semakin naik ya kan. Nah, dan biasanya dengan popularitas yang semakin naik, itu price-nya mereka akan semakin tinggi. Dan biasanya brand-brand yang nggak bisa beli sepaket atau berdua, ya kan? Nah, itu biasanya akan beli satu. Karena nggak bisa berdua, ya kita tahu sendiri lah harga artis JMM ya. Apalagi selevel Bright and Win gitu kan. Nah, karena hal-hal seperti inilah mungkin yang membuat mereka semakin banyak event solo gitu kan. Nah, sebenarnya ya harusnya ini disyukuri sih oleh fansnya gitu kan. Karena berarti mereka tuh sedang naik gitu loh, sedang lagi populernya gitu. Jadi kenapa harus ditangisi gitu sih? Soal mereka ada interaksi atau enggak, ya aku mikirnya sih ya sekalipun mereka beda project ya toh di dunia nyata gitu, maksudnya di luar pekerjaan mereka tetap berteman kan. Oh iya, itu kan tidak akan mengurangi momen kebersamaan mereka lah. Lagian kan masih ada jadwal untuk berdua kan? Ada. Masih ada lah jadwal sosialisasi
Sosialisasi. Sosialisasi, lu pikir arisan? Socialized. Belum. Tadi dari TikTok kan ya, lu kan ngejelasin dari sisi TikTok kan. Nah, coba Rere bisa nggak kira-kira menjelaskan, maksudnya nyebutin beberapa tweet yang ada di Twitter gitu. Ya intinya kalau di Twitter itu bilangnya ya nggak usah didramatisir lah kalau pergantian manajer, karena ya kalau udah GMM lama tuh ya udah tahu kalau pergantiannya itu pasti ada gitu loh. Jadi nggak usah heran gitu lah. Kalau yang salting nggak ada sih malahan di Twitter. Berarti reaksi fans di TikTok sama reaksi fans di Twitter itu beda-beda ya? Maksudnya nggak satu ini ya, nggak satu opini ya. Interesting sih. Oke, jadi intinya adalah pergantian manajer di JMM itu tuh biasa gitu, rotasi manajer gitu. Soalnya ya memang disesuaikan juga kan dengan kesibukan artisnya gitu, terus workload-nya juga, beban kerjanya gitu. Dan mungkin emang Piet udah nggak bisa nih handle Brad dan Win di saat yang bersamaan gitu. Jadi untuk efektivitas ya akhirnya mereka dipisah gitu. Dan kalian tenang aja, Pibot itu adalah salah satu senior di GMM ya, dia udah profesional banget. Jadi percayalah kalau Brad itu dihandle oleh orang yang tepat gitu. Jadi nggak usah overthinking. We love you, P-Boy. Ya kita love Pibot sekali ya maksudnya. Love. Oke, thank you everyone yang udah mau dengerin gibahan kita. Dan thank you banget buat kalian semua yang udah subscribe dan komen. Sekian dari gibahan kita kali ini. Gimana? Seru nggak? Next, kita akan ketemu di episode selanjutnya dengan gibahan-gibahan yang lain. So,